السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat dan taufiknya untuk bisa kembali berhadir di majelis ilmu ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita di masjid ini mengkaji Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kita masih berada di bab yang pertama, yakni bab adab. Kitabul Jami', kitab yang membahas kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan keseharian beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan lagi bahwasanya majelis kita ini adalah majelis adab yang mana tujuannya adalah bagaimana keseharian kita bisa mencontoh semaksimal mungkin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka percuma tatkala kita belajar adab, akan tetapi kita masih kurang dalam mempraktekannya. Kita belajar adab salam, kita belajar adab bagaimana Nabi Muhammad SAW bersin, kita belajar adab bagaimana Nabi Muhammad SAW makan, kita belajar adab bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara. Namun tatkala apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui hanya sebatas sampai dalam pendengaran kita saja, tidak berbuah dengan amalan, maka ini akan menjadi sia-sia. Maka sudah selayaknya tatkala kita belajar adab ini, bagaimana tatkala kita sudah mengetahui satu adab dari Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk memaksimalkannya dalam mempraktekkan perkara tersebut. Kenapa? Karena inilah tujuannya. Inilah tujuannya bagaimana bisa agar keseharian kita semaksimal mungkin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-13 dan hadis yang ke-14 dalam adab memakai sandal. Adab memakai sandal, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal liyakun al yumna awwaluhuma tum'al wa akhiruhuma tunza'. Tatkala kata Nabi Muhammad SAW seorang di antara kalian ingin memakai sandalnya, hendaklah dia mulai memakai sandal dengan kaki kanan. Masukkan kakinya terlebih dahulu dengan kaki kanannya untuk memasukkannya ke dalam sandalnya. Apabila dia melepasnya, maka hendaklah dia dahulukan kaki kirinya tatkala melepas sandal. Hendaklah yang pertama kali dipakai itu yang sebelah kanan kata Nabi, dan pertama kali dilepas itu yang sebelah kiri. Ini tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam memakai sandal. Hadis yang kedua juga berkaitan dengan adab memakai sandal yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal saja.
Tidak dua-duanya, tapi salah satunya saja dia pakai. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaklah dia pasang keduanya atau dia lepaskan keduanya. Jangan salah satunya dipakai. Namun hendak dua-duanya pasang atau dua-duanya dicabut. Para ulama berijtihad, apa illah, apa alasan kenapa ada larangan seperti ini dari Nabi Muhammad SAW. Berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ulama, akan tetapi yang paling kuat adalah karena memakai satu sendal itu merupakan kebiasaannya syaitan. Memakai satu sendal adalah kebiasaannya atau adatnya syaitan. Berarti syaitan memakai sendal, Ustaz? Iya. Menurut berita kabar langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah merupakan perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Kita tidak pernah melihat syaitan, apalagi melihat syaitan pakai sendal. Lalu dari mana kita tahu syaitan ternyata memakai sendal juga? Dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dan inilah di antara ciri orang bertakwa, dia beriman kepada hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda mengabarkan perkara ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW 'anil masyi fi an-na'lil wahidah." Nabi Muhammad SAW melarang agar seseorang berjalan dengan satu sandal. Kenapa? Nabi mengatakan, "Inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah." Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menyerupai syaitan. Yang juga terkait pembahasan dalam perkara ini yang belum disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah larangan ini hanya berlaku tatkala kita berjalan. Yani memakai satu sendal ini hanya berlaku tatkala kita berjalan. Kalau kita dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri saja tidak berjalan, maka tidak mengapa, kata para ulama. Kenapa demikian? Dalam hadis sangat jelas dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, la yamshi ahadukum. Jangan seseorang di antara kalian berjalan menggunakan satu sandal. Berarti kalau dia misal dalam keadaan duduk atau dalam keadaan masih memasang sepatunya, masih memasang sandalnya, atau masih dalam keadaan berdiri saja belum berjalan, maka larangan ini tidak mencakup perkara tersebut. Juga kata para ulama, bagaimana kalau orang yang memakai sandalnya ini atau memakai sepatunya tidak dua-duanya dipakai, tidak dia memakai salah satunya saja, namun berbeda. Yang satu sandal gapit misalnya, satunya sepatu. Atau misalnya satunya warna kuning, satunya warna abang. Atau misalnya satunya lagi macam-macam. Artinya berbeda yang kanan dengan yang kiri. Maka bagaimana? Maka kata para ulama, kalau tidak ada hajat, yakni tidak ada hajat, tidak ada kepentingan yang mendesak di situ, maka ini makruh hukumnya. Kenapa makruh? Ini menarik perhatian orang. Dan kita katakan di antara illat kemarin kenapa dilarang berjalan dengan satu sendal, karena syuhrah ini menarik perhatian dan ini dilarang. Maka kata para ulama, kalau misalnya tidak ada perkara yang mendesak, Ibnu Muflih yang mengatakan di dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, tidak ada hajat atau keadaan yang mendesak dan dia tidak memiliki sendal atau alas kaki yang lain selain harus memakai dengan keadaan berbeda seperti ini, dan ada bahaya di depannya, mungkin jalannya yang sakit karena makanya harus pakai sendal, maka silahkan pakai sendal atau sepatu yang berbeda. Tapi kalau tidak ada hajat, maka ini makruh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Main bola misalnya, satu sepatunya Adidas, satu sepatunya Reebok misalnya. Mau menyebut merek, satunya warna abang, satunya warna hijau, supaya lain pada yang lain. Nah, itulah niat lain daripada yang lain, itulah yang dilarang di dalam syariat. Kenapa? Karena dia menarik perhatian orang. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Pada pertemuan kali ini masuk kepada hadis yang ke-14. Kalau sempat kita juga bahas hadis yang ke-15 berkaitan kembali dengan adab makan. Di antara cara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tatkala menulis atau menyusun hadis-hadis ini, beliau tidak berurutan. Itu makanya kita dapati pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian adab makan. Kemudian diiringi adab-adab yang lain, balik lagi ke adab makan lagi. Jadi tidak berurutan. Tidak berurutan diselesaikan adab makan semuanya, kemudian adab berbicara dulu habis, tidak. Jadi hadisnya ini berurutan. Tidak berurutan yang diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu alam apa faedah yang ingin beliau sampaikan
dalam penertiban hadis seperti ini, akan tetapi kita berusaha berjalan sebagaimana penulis meletakkan hadis-hadis tersebut. Adab makan ini berkaitan dengan anjuran atau kewajiban makan dan minum dengan tangan kanan. Anjuran atau kewajiban makan dan minum dengan tangan kanan. Wa anhu di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang di antara kalian makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Dan apabila seseorang di antara kalian minum, hendaklah ia minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena syaitan, lagi-lagi ini ilah yang luar biasa. Ilah yang menunjukkan larangan yang luar biasa. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi dari zahir hadis ini saja kita mengetahui kenapa kita dilarang untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan itu makan dan minumnya juga tangan kiri. Dan pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, di antara kaidah di dalam syariat, Islam melarang menyerupai 4 perkara. Islam melarang kita tatkala manusia menyerupai atau tatkala orang muslim menyerupai syaitan dalam segala perkara. Kalau syaitan biasanya melakukan seperti ini, kita disuruh melakukan lawannya atau kebalikannya atau yang berbeda dengan syaitan. Kita dilarang juga menyerupai orang kafir, tasyabbuh bil kufar. Kita dilarang juga menyerupai hewan, dan ini diantara prinsip syariat. Yang terakhir, pria dilarang menyerupai wanita, wanita dilarang menyerupai pria. Itu prinsip di dalam agama Islam. Maka kalau ada di dalam hadis yang menyatakan bahwasanya syaitan itu seperti ini, berarti kita disuruh menyelisih itu semua. Atau misalnya ada, kita melihat orang kafir itu adat istiadatnya seperti ini, maka kita dilarang untuk menyerupai mereka. Begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan wanita, maka kita dilarang untuk menyerupai wanita kalau itu pria. Dan pria dilarang, dan wanita dilarang menyerupai pria. Bahkan datang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la'anallah al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi banyak para ulama yang membawakan larangan tadi makan dengan tangan kiri itu, mereka membawa larangan ini kepada hukum yang makruh. Kepada hukum yang makruh, tidak sampai derajat haram. Akan tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram. Artinya amun pian makan dan minum dengan tangan kiri dan tidak ada uzur untuk pian makan dan minum dengan tangan kiri, artinya tangan kanannya masih sehat, tangan kanannya masih bisa untuk makan dan minum, sengaja minum dengan tangan kiri, maka dia berdosa. Apa dalilnya? Di antara dalilnya tadi hadis ini. Dan ini adalah di antara dalil yang paling kuat dan dapat dipahami bahwa hadis ini adalah makan dan minum dengan tangan kanan ini perintah untuk menyelisihi syaitan, sebagaimana tadi yang ulun katakan. Ini dalil yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka ini di antara perkara yang gaib. Apakah syaitan itu makan dan minum juga, Ustaz? Iya. Syaitan itu juga makan, syaitan itu juga minum. Dari mana kita tahu? Lagi-lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada dalil yang menguatkan bahwasanya syaitan itu juga makan dan minum. Dalil apa itu? Dalil yang menyebutkan bahwasanya ada dampak dari makan dan minumnya syaitan. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada orang yang tertidur padahal sudah azan subuh. Mazala na'iman hatta asbah maqama ila salat. Orang ini tidak mendirikan salat subuhnya. Apa kata Nabi? Mengatakan tentang perkara orang tersebut, dzakar rajul bala syaitan fi udhuni. Orang tersebut syaitan sudah mengencingi telinganya.
Dan kencing itu adalah dari dampak proses dari makan dan minum. Biasanya orang kada makan minum, kada minum, apalagi kaminya jarang. Maka di antara proses atau dampak dari makan dan minum, dia mengeluarkan air kecil. Hadis lain juga menyebutkan, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu durat. Apabila dikumandangkan azan, syaitan itu berpaling sambil terkentut-kentut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kentut ini merupakan dampak dari makan dan minum. Maka di sini menunjukkan bahwasanya syaitan itu juga makan dan minum, dan mereka makan dan minum dengan tangan kiri mereka. Maka ini menunjukkan kewajiban kita untuk menyelisih syaitan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya makan dan minum dengan tangan kanan ini merupakan kewajiban. Bukan sesuatu yang anjuran saja, atau bukan sesuatu yang sifatnya sunnah saja. Juga perintah Nabi Muhammad SAW secara mutlak. Dan di dalam ilmu usul fiqih, al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada qarinah yang memalingkan hal tersebut dari kewajiban. Perintah Nabi Muhammad SAW kepada Amr bin Abi Salamah. Pada saat itu Amr bin Abi Salamah masih kecil. Tatkala itu Amr bin Abi Salamah makan bersama Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan, wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Tanganku kemana-mana di nampan itu. Maka Nabi Muhammad SAW menegur, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sammillah, bacalah bismillah kalau makan. Wa kul biyaminik, makanlah. Nah ini, makanlah dengan tangan kananmu. Perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan perintah menunjukkan kewajiban. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nanti akan kita bahas insyaallah kelanjutan hadis ini setelah kita membahas adab adab makan dengan tangan kanan. Ini dalil yang juga kuat, menunjukkan perintah langsung Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan makan dengan tangan kanan. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh para ulama, bahwasanya Rasul SAW di antara yang menunjukkan bahwasanya makan dengan tangan kanan itu adalah kewajiban. Nabi Muhammad SAW itu pernah mendoakan keburukan orang nang kada mau makan dengan tangan kanan. Didoakan keburukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dari Salamah ibn al-Aqwa, sahabat yang mulia, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimali. Ada seseorang makan di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan tangan kirinya, sengaja makan dengan tangan kiri. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Kul biyaminik. Makan lawan tangan kanan, kata Nabi. Maka orang itu dengan sombongnya, la astati, ulun kada kawa. Ulun kada kawa. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Lastata'ta, mudahan ikam kada kawa selawasan. Didoakan keburukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah orang ini menolak perintah Nabi Muhammad SAW karena ia sombong. Fama rafa'ahu ila fi. Maka selamanya orang tadi tidak bisa mengangkat tangannya itu, tangan kanannya ke atas mulut. Lumpuh tangannya. Karena doa Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ini kita berandai-andai, kalau makan dan minum dengan tangan kanan itu hanya sekedar sunnah, kada mungkin Nabi Muhammad SAW sampai mendoakan keburukan kepada orang tadi. Dan ini merupakan suatu hukuman. Dan meninggalkan perkara sunnah tidak ada hukuman di situ. Tidak ada hukuman. Orang meninggalkan perkara sunnah tidak tercela. Tidak ada hukuman di dalam syariat. Orang yang meninggalkan perkara yang wajib, dia berdosa. Itu makanya Nabi Muhammad SAW sampai mendoakan keburukan. Dan secara zahir orang tadi menolaknya, kata para ulama, karena orang ini memang karena sombong, kada hendak menerima perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan kepada orang tadi kalau memang orang tersebut ada udzur syar'i. Entah dia memang tangan kanannya sakit kan, atau tangan kanannya ada macam-macam, ada udzur syar'i. Kalau memang ada udzur syar'i, pasti Nabi Muhammad SAW memaklumi, dan itu boleh. Orang ada udzur syar'i tangan kanannya, misalnya kada kawa makan dengan tangan kanan karena udzur, entah pakai gips atau lain sebagainya, maka boleh makan dengan tangan kiri. Kenapa? Udzur, darurat. Tapi tidak, di dalam hadis ini orang tersebut tidak menunjukkan adanya udzur syar'i di dalam hadis tadi.
Maka kenapa dia menolak sabda Nabi Muhammad atau perintah Nabi Muhammad SAW? Tadi disebutkan ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah dia menolak perintah Nabi Muhammad SAW kecuali karena kesombongan ada pada diri. Disebutkan orang tersebut adalah orang munafik. Maka langsung Nabi mengatakan lastata'ta, mudahan ikam kada kawa bujuran seumur hidup. Dan benar, seumur hidup orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulut, lumpuh. Nah, dalil-dalil tadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Yang berdosa tatkala seseorang tahu sengaja kemudian dia makan dan minum dengan tangan kiri, maka dia berdosa ketika itu. Kemudian ada beberapa perkara yang perlu kita sebutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang merupakan perkara ta'abbud atau yang merupakan perkara ibadah itu adalah makan dan minum dengan tangan kanannya. Adapun kalau kita makannya pakai sendok atau pakai garpu, maka ini merupakan adat istiadat. Tidak mengapa. Bukan artinya harus atau wajib makan dan minum dengan tangan kanan. Makannya langsung lawan tangan, tidak. Akan tetapi meskipun kita pakai sendok atau pakai garpu, maka usahakan juga makannya dengan tangan kanan. Bukan artinya harus makan itu lawan tangan aja, tidak. Tapi tangan kanan inilah yang membantu untuk menyampaikan makanan atau minuman itu ke dalam mulut. Itu perintahnya. Adapun alat bantu seperti sendok dan garpu silahkan dipakai selama dia menggunakan tangan kanan. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita tegaskan juga adalah kebiasaan sebagian orang. Tatkala dia makan dengan tangan kanannya, kemudian karena merasa tangan kanan ini kotor, lalu minum lawan tangan kiri. Banyak apa banyak ini, Pak? Banyak. Dengan alasan, amun aku minum juga lawan tangan kanan, padahal aku lagi makan dengan tangan kanan karena gelasnya riga. Padahal gelas tuh karena ya dibasuh juga. Apalagi gelasnya gelas plastik. Biar lagi di saruan misalnya. Kata dibasuh lagi gelasnya, dibuang. Maka untuk apa kita mengorbankan sunnah Nabi Muhammad SAW demi menjaga gelas ini supaya tetap bersih? Maka tidak ada udzur kata para ulama. Maka bagi orang yang makan dengan tangan kanannya dan dia merasa tangan kanannya itu kotor, maka tetap juga diharuskan untuk minum dengan tangan kanannya. Tangan kotornya ini tidak menjadi alasan boleh ia minum dengan tangan kiri. Atau mungkin sebagian minum dengan tangan kiri, dibantu dengan tangan kanan di bawah. Banyak juga seperti itu. Ini sebenarnya hakikatnya dia juga tetap minum dengan tangan kiri. Bukan minum dengan tangan kanan. Kenapa dia sampai seperti ini? Alasannya sebenarnya satu. Kada hendak mengotori gelas. Itu alasannya. Maka kata para ulama, ini perkataan yang sangat menakjubkan, lebih baik kita mengotori gelas tadi daripada kita mengotori sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkadang banyak terjadi. Jangan sampai dari awal makan itu terkadang kita sudah menandak gelas itu di sebelah kiri. Maka ini salah. Dari awal makan tuh andak gelas di sebelah kanan. Kenapa? Supaya ingat kita harusnya minum dengan tangan kanan juga. Adapun gelasnya nanti kotor lah inilah, nanti gelasnya itu dibasuh, nanti gelasnya itu dicuci, atau mungkin nanti gelasnya dibuang. Maka jangan dipikirkan itu. Yang penting kita tetap menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus kita praktekkan dan kita perintahkan kepada anak-anak, kepada keluarga. Karena banyak kaum muslimin yang keliru dalam masalah ini, sehingga makan atau minumnya dengan tangan kiri. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tadi menegur anak kecil yang makan dengan tangan kiri, atau Nabi Muhammad SAW menegur tadi orang yang makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga, kalau kita mendapati ada misalnya anak kita, istri kita, keluarga kita, ditegur, diingkari perkara tersebut. Supaya apa? Supaya bisa mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang ini secara keseluruhan. Kemudian juga di antara perkara perlu kita perhatikan bagi yang makan menggunakan kedua tangan. Misalnya tangan kanan menggunakan sendok, tangan kiri pakai garpu. Maka ini tidak masalah selama yang sampai ke dalam mulutnya ini adalah dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri yang menyampaikan ke mulut.
Selama yang dia gunakan ini yang menyampaikan ke mulutnya itu adalah dengan tangan kanannya. Sekarang banyak kita dapati misalnya di restoran makan steak. Itu tangan kanan itu mengikuti lading biasanya. Sementara menyuapnya itu dengan tangan kiri. Maka ini keliru, ini budaya barat. Orang barat makan steak tangan kiri. Menyuap ke mulut. Maka ini harus diganti. Jangan sampai kita mengikuti. Tetap kita menyuapnya itu dengan tangan kanan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang kidal? Ada orang kidal, kadang kamu pakai tangan kanan. Apakah orang ini dapat uzur? Adalah kidal makan tangan kiri. Bisa jadi ada. Kita lihat ada orang yang menulis tangan kiri karena kidal atau tangan kirinya lebih dominan. Kenapa? Karena kidal. Apakah orang seperti ini ada uzur? Boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Kata para ulama, orang yang kidal tidak ada uzur untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Karena dia bisa latihan. Berbeda dengan orang yang sakit atau orang yang lumpuh. Ini tidak bisa sama sekali. Adapun orang kidal dia bisa melatih dirinya. Maka tatkala orang yang kidal ini, tatkala tangan kirinya lebih dominan daripada yang kanan, kemudian dia tetap menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum, maka orang ini tetap berdosa. Karena dia bisa melatih diri. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-15 atau yang ke-14 yang berkaitan dengan adab makan dan minum dengan tangan kanan. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis yang ke-15 juga yang berkaitan dengan adab makan, larangan makan berlebihan. Larangan makan berlebihan. Dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Dari Amr, sebelum kita membahas hadis yang selanjutnya ini ulun lupa. Tadi ulun janjikan kita membahas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga tak kalah penting dalam adab makan. Sebelum kita membahas hadis tadi, afwan ulun kelupaan. yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Amr bin Abi Salamah, anak kecil, yang mengatakan, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah tatkala makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang terdekat darimu. Ini juga tidak kalah penting untuk dibahas. Dan hadis ini menunjukkan atau menyebutkan 3 adab dalam makan. Yang pertama, tatkala makan hendaknya seseorang mengucapkan apa? Bismillah. Dan kata para ulama, adab yang paling penting dalam makan itu adalah tatkala seseorang mengucapkan bismillah. Ini yang paling penting. Jangan sampai kada ingat. Jangan sampai kada ingat. Apa faedahnya? Apa faedahnya seseorang mengucapkan bismillah tatkala sebelum makan? Kata para ulama, untuk mendapatkan keberkahan dalam makanan. Karena amur orang kadang mengucapkan bismillah tatkala makan, keberkahannya hilang. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, apabila keberkahan itu tidak ada dalam makanan, maka bisa jadi makanan tersebut menjadi sumber penyakit dan tidak ada menjadi kekuatan dalam tubuh. Orang yang tidak mengucapkan bismillah tatkala makan, keberkahannya hilang. Yang kedua, orang yang tidak mengucapkan bismillah tatkala makan, syaitan ikut makan bersamanya. Kabar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Itu makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan, amun misalnya kada ingat membaca bismillah, kemudian teringat setelahnya, baca lagi bismillah, namun dengan redaksi yang berbeda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyebutkan, idza akala, Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Apabila seseorang di antara kalian makan makanan, hendaklah dia ucapkan bismillah. Bismillah saja. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Apabila dia lupa, ada ingat nih misalnya kenyamanan menghadapi nasi goreng kambing misalnya, ada ingat lagi bismillah, parut lapar, langsung hantup saja. Kemudian tatkala 2 suap 3 suap, astagfirullah, kada ingat tadi membaca bismillah. Apa kata Nabi? Amun kada ingat membaca bismillah di awalnya, ucapkan tatkala dia mengingatnya, ucapkan bismillah di awalihi wa akhirih. Dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan. Karena sesungguhnya tatkala dia baru membaca bismillah, itu dia makan dengan makanan yang baru. Wa yamna'ul khabith ma kana yusibu minhu. Dan dia telah menghalangi syaitan yang tadinya syaitan itu ikut makan bersamanya. Jadi amun pian salah jurakan gak ada membaca bismillah sama sekali, itu sampai akhir syaitan umpat makan. Namun tatkala kita kada ingat 2 suapan 3 suapan baru ingat baca bismillah, maka syaitan itu umpat makan di 2 atau 3 suapan pertama saja. Setelahnya kada kau lagi umpat. Dan ini juga di antara berita gaib yang harus kita imani. Di antara berita gaib yang harus kita imani. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, tatkala seseorang itu makan, hendaklah dia ucap fadhkurusmallah inda ta'amihi. Hendaklah dia ucapkan nama Allah tatkala dia mengawali makanannya. Dan tatkala seseorang mengucapkan bismillah, kata Nabi Muhammad SAW, tatkala dia makan, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada makanan untuk kalian pada malam ini. Orang ini sudah membaca bismillah. Seperti itu. Itu makanya membaca bismillah perkara penting. Membaca bismillah perkara penting. Lalu bagaimana dengan doa yang tersebar, yang sering kita dengar, dari halus kita belajar doa ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa yang baik. Dari segi artinya, ya Allah, berkahilah kami dari apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami, dan jauhilah kami dari api neraka. Bagaimana seseorang tatkala membaca ini sebelum dia makan dan minum? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Sunni dan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, dan Ibnu Sunni di dalam kitab beliau Amal al-Yawm wa Lailah. Hadis ini dari Amr bin As radhiyallahu anhumah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Amr bin As mengatakan, annahu idza qurriba ilaihi ta'am, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila didekatkan kepadanya makanan, Nabi mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Namun kata para ulama hadis, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini hadis yang mungkar. Hadis ini hadis yang lemah, karena di antara rawi hadis ini ada yang bernama Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah yang kata para ulama ini mungkarul hadis. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang ini pendusta. Maka tatkala ada rawi yang bermasalah dalam suatu hadis, maka hadis ini langsung hadisnya lemah. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah terbiasa membaca ini? Boleh apa tidak diucapkan? Boleh. Selama dia tidak meyakini ucapannya ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hanya mengucapkan doa saja. Karena doa ini maknanya bagus. Ya Allah, berkahilah kami atas apa yang Kau berikan rezeki kepada kami, dan jauhkan kami dari api neraka. Doa yang bagus untuk dibaca. Namun jangan diyakini ini dari Nabi Muhammad SAW. Dan jangan diyakini membaca ini lebih afdal daripada hanya sekedar membaca bismillah. Karena itu yang datang dari Nabi Muhammad SAW hanya membaca bismillah dari hadis-hadis yang sahih. Dan bismillah ini tadi kita sebutkan, di antara fungsi bismillah adalah untuk mendapatkan keberkahan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tatkala ada salah seorang sahabat yang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Nah ini solusi bagi yang biasanya makan tapi kada mau kenyang. Jar Nabi apa? Jar para sahabat apa bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami ini makan tapi kada pernah kenyang. Makan harat, makan gancang, tapi kada kenyang-kenyang. Banyak orang kayak ini, Pak. Banyak. Apalagi mun makannya itu lain nasi. Biasanya kada mau kenyang. Amun nasi hanya kenyang. Itu kebiasaan kita bersama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La'allakum taftariqun. Bisa saja kalian makannya ini berpencar-pencar. Kada beimbayan. Seikung makan di ujung, seikung makan di sini, seikung makan di situ. Tidak bersama-sama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ijtami'u ala ta'amikum. Berkumpullah tatkala kalian makan. Wadhkuru smallahi fihi. Dan bacalah nama Allah. Sebutlah nama Allah tatkala makan. Ini mengucapkan bismillah. Yubarik lakum fihi. Allah akan berkahi makanan kalian. Ini juga anjuran agar makan bersama-sama. Bersama-sama itu terserah, hendak satu nampan atau satu piring, tapi beimbayan. Tidak sorangan-sorangan. Ini penting demi apa? Mendapatkan keberkahan di dalam makanan. Ini perintah yang pertama dalam hadis Amr bin Abi Salamah tadi. Yang kedua, waqul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini sudah kita jelaskan. Ini adab yang kedua dalam hadis tadi. Yang terakhir, waqul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu.
Ini juga adab di dalam makan. Untuk makan makanan yang ada di dekat kita. Jangan mengambil yang terlalu jauh. Kata para ulama, maksud hadis ini adalah apabila makanannya itu satu jenis, baru kada boleh mengambil nang jauh. Contoh, kita makan berlima, misalnya makan nasi mandi. Oh ini ada nasi mandi. Nang betempungas belum ada, masih nang mandi aja. Nasi mandi satu nampan, makan 4 orang 5 orang. Maka jangan yang tatkala kita di sini jangan mengambil jatah nang di sana, jangan. Atau mengambil jatah yang di sini, jangan. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di dekat, yang ada dekat bagian kita. Maka pada saat seperti ini, yakni apabila makanan itu satu jenis, maka berlaku hadis ini. Kata para ulama, hadis ini tidak berlaku apabila makanannya banyak jenisnya. Contoh, kayak kita biasa sekarang. Ada bangan walu, ada masak habang, ada sayur, ada tempe, ada tahu, banyak makanannya. Dan piringnya lain-lain. Maka tatkala keadaannya seperti ini, maka boleh. Ulun kada cocok makan ayam misalnya, ulun kawannya makan iwak aja. Meskipun iwaknya jauh, maka boleh mengambil. Kenapa? Makanannya tidak satu jenis. Nah ini kata para ulama. Kalau pang kita misalnya tersalah hendak mengamalkan hadis, oh kita harus makan yang ada di dekat kita aja. Sekali aja nang paraknya kobokan lawan sambal. Akhirnya dituang ke piring. Maka ini keliru. Keliru dalam mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya kita tidak sempat untuk membahas hadis yang selanjutnya. Ini yang dapat ulun sampaikan yang berkaitan hadis Nabi Muhammad SAW yang ke-14 ini. Yang mana perintah Nabi Muhammad SAW untuk makan dengan tangan kanan. Yang mana kita sebutkan setelahnya juga beberapa adab yang berkaitan dengan adab makan. Ini yang dapat ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.